Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Biarlah kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita baca dari Kejadian pasal yang ke-18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, mereka itu berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat dan sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umur, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya
supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosa untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah seorang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah sekiranya yang demikian daripadamu. Masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya, sehingga kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana.
firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kita juga akan baca firman Tuhan di Kejadian di Matius pasal yang ke-8. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadi engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia, memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat
untuk meletakkan segalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati." Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah. Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau untuk mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Kita juga akan membaca di dalam Bilangan yang ke-11 Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada pentinum dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita harus kering, tidak ada sesuatu
apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdualah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuhkannya dalam lumpang. Mereka memasaknya dan periuk dan membuat menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penanganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangislah di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal ini dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan murka? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung segala bangsa ini, atau akulah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang mengasuh, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaliknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tuan-tuan bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kami ambil dan kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau dan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Baik keadaan kita di Mesir, bukan Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan? Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi segenap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya
dengan berkata, "Untuk apakah kita keluar dari Mesir?" Tetapi kata Musa, "Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup, atau dapat ditangkap segala ikan dari laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup?" Tetapi Tuhan menjawab Musa, "Masakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak." Setelah Musa datang keluar disampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa itu, ia mengumpulkan 70 orang dari para tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhlah atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhan mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Elidab, yang lain bernama Medab. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhan mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang pemuda memberitahukan kepada Musa, "Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan." Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka." Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua Israel. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari berjalan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekelilingnya tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Hazenot dan mereka tinggal di situ. Kita juga akan membaca di 1 Tawarik pasal yang ke-26 tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah, ialah Meseleya bin Kote dari keturunan Eyasap. Meselemaya mempunyai anak-anak, yakni Zakaria anak sulung
Yadiel anak yang kedua, Zebaya anak yang ketiga, Yatiel anak yang keempat, Elam anak yang kelima, Yohanan anak yang keenam, Elionai anak yang ketujuh. Obed Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya anak sulung, Yoyabat anak yang kedua, Yoa anak yang ketiga, Sakhar anak yang keempat, Netanel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh dari Puelek anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak, mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Rafael, Obed dan Elzabad serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakaya, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Dan Maselaya mempunyai 18 orang anak yang saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak yakni Sirmi seorang kepala, sebab sekalian itu bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hikia anak yang kedua, Tebalnya anak yang ketiga, dan Jekayaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian itu untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Jaharia anaknya seorang